Halo guys, kembali lagi bersama channel Sterne Movie dan masih bersama saya di sini untuk menceritakan alur cerita film Skate Kitchen. Skate Kitchen merupakan film drama remaja Amerika Serikat tahun 2018 yang disutradarai dan ditulis oleh Crystal Moselle. Film ini menceritakan tentang seorang remaja perempuan yang berteman dengan anggota kelompok pemain skateboard di kota New York. Film ini terilhami dari kelompok pemain skateboard perempuan di New York yang menyebut kelompok mereka sebagai Skate Kitchen. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung kita menuju ke alur cerita filmnya. Di awal film ini, kita akan melihat seorang remaja perempuan bernama Camille yang diperankan oleh Rachel Weinberg. Ternyata ia sedang dimarahi oleh ibunya karena ia mengalami cedera di bagian intimnya karena bermain skateboard. Dan ibunya Camille meminta ia berjanji untuk tidak bermain skateboard lagi. Karena Camille yang sangat hobi dengan skateboard, tentu saja Camille menolak permintaan dari ibunya. Setelah ibunya memberitahukan risiko yang lebih buruk lagi, dengan berat hati Camille pun akhirnya mau berjanji pada ibunya untuk tidak bermain skateboard lagi. Pada malam hari saat Camille berada di kamar dan sedang ngasik dengan ponselnya, ternyata Camille sedang membuka sosial medianya untuk melihat sekumpulan remaja perempuan yang sedang bermain skateboard di suatu tempat yang jauh dari rumahnya. Ia melihat suasana yang terlihat di video tersebut sepertinya menyenangkan, yang akhirnya Camille pun tertarik untuk datang ke sana. Keesokan harinya, setelah ibunya Camille berangkat kerja, Camille pun langsung segera pergi menuju tempat yang dicarinya tadi malam. Dan ia pergi menggunakan kereta dengan membawa skateboard kesayangannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan wanita berkulit hitam yang bernama Janai. Ternyata Camille ini adalah orang yang cukup populer di kalangan skaters lainnya. Seperti yang berada di sana langsung menantang Camille untuk menunjukkan aksinya bermain skateboard dan akan direkam oleh teman mereka yang lainnya. Setelah mereka bermain skateboard, mereka memutuskan untuk jalan-jalan sejenak sebelum pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Camille pun melihat videonya yang diunggah oleh Ruby di sosial medianya. Dan keesokan harinya, Camille pun datang lagi ke skatepark yang kemarin untuk menemui kawan-kawan barunya dan mengajak mereka bermain skateboard di tempat yang lebih nyaman dan lebih jauh dari sana. Lalu mereka langsung pergi ke suatu tempat yang dibicarakan oleh Camille. Sesampainya di sana, mereka pun bermain skateboard sambil membicarakan masalah pribadinya masing-masing. Nobody can fucking find me. Di tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba ibu Camille ini menelpon untuk menanyakan keberadaannya dan menyuruhnya untuk segera pulang. Dan terpaksa, Camille pun berkata bohong pada ibunya kalau ia sedang berada di perpustakaan dan akan segera pulang ke rumah. Bye. Pertemanan mereka pun semakin lama semakin akrab dan membuat Camille tidak sungkan-sungkan untuk datang ke rumah Janai. Hey girls. Di sana, mereka membicarakan tentang tipe pria idaman mereka sampai masalah keluarga mereka masing-masing. Karena terlalu asik berbincang, Camille pun lupa dan melewatkan jadwal kereta yang menuju ke rumahnya. Karena tak ada transportasi umum yang lewat, terpaksa Camille harus menggunakan skateboardnya untuk pulang. Saat sampai di depan rumah, ibu Camille ternyata sudah berada di depan pintu untuk menunggu anaknya pulang. Karena ibunya mencari di perpustakaan dan tidak menemukan Camille di sana, hingga membuat ibunya Camille hampir menelpon polisi untuk mencari keberadaan anaknya. Karena melihat Camille yang baru saja pulang dengan membawa skateboardnya, ibunya langsung mengambil dari Camille agar ia tidak bisa bermain skateboard lagi. Hal itu membuat Camille merasa sangat kesal kepada ibunya. Camille yang menceritakan hal itu kepada Janai merasa kasihan dan mencoba membantu Camille dengan mencarikan skateboard kepada orang-orang yang berada di skatepark tersebut. Setelah mendapatkan skateboard yang diinginkan, Camille pun langsung mencobanya dan ia sangat merasa senang karena kehidupannya seperti kembali lagi. Di sela-sela Camille sedang bersantai, ibunya tiba-tiba menelpon, tapi karena Camille yang masih merasa kesal karena skateboardnya kesayangannya disita, Camille tak menjawab telepon ibunya tersebut. Jana yang mengetahui hal itu langsung menawarkan Camille untuk tinggal di rumahnya jika ia mau. I just want you to feel comfortable again. Thank you. Di keesokan harinya, saat Camille dan teman-temannya berada di skatepark, Camille melihat ibunya datang dan mencarinya ke skatepark tersebut. Ibunya pun langsung menemui Camille dan menyuruhnya untuk pulang. Ibunya yang merasa kesal kepada Camille yang masih saja bermain skateboard,
langsung menampar Camille di depan teman-temannya. Camille yang merasa marah lalu pergi meninggalkan ibunya untuk pulang ke rumah. Terlihat Camille yang tiba di rumah langsung membereskan pakaiannya dan langsung pergi meninggalkan rumahnya. Terlihat ternyata Camille pergi ke rumah Janai untuk menginap beberapa saat. Saat berada di rumah Janai, Camille pun menceritakan tentang sikap ibunya yang selalu melarang Camille untuk bermain skateboard. Saat Camille berumur 11 tahun, ia mulai berubah secara fisik. Ia sering menghadap ke cermin dan memukul dadanya sendiri. Karena ia tak mau tumbuh payudara, menurutnya itu adalah hal yang sangat menyeramkan. Think that I'd ever leave him. Lalu scene berpindah di keesokan harinya saat Camille sedang asik bermain skateboard. Terlihat Kurt sedang bermasalah dengan kelompok skater pria yang ada di sana. Sampai salah seorang skater pria tersebut membuang papan milik Kurt yang membuat Kurt tampak sangat marah. Dan terjadilah perkelahian antara Kurt dengan seorang skater pria tersebut. Lalu scene menampilkan pada Camille yang sedang bekerja di sebuah toko perbelanjaan. Ia disuruh seniornya untuk membawakan barang ke gudang toko tersebut. Saat berada di gudang toko ia bekerja, Camille bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya. Pria itu adalah Devon. Karena merasa bingung bagaimana Devon bisa mengenalinya, ternyata Devon adalah teman dari pria yang bermasalah dengan Kurt kemarin. Setelah Camille selesai bekerja, ia memutuskan untuk pergi dengan teman-temannya ke sebuah pesta. Come on, let's go. I'll it up there. Yeah, buddy. Yeah, yo. Mereka kembali berbincang di sebuah kamar dan sedang asik menghisap rokok. Kurt yang diketahui adalah seorang wanita pecinta sesama jenis, lalu Kurt berciuman dengan wanita yang berada di sebelah Camille. Di sana Camille merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi ke atas gedung. Di sana Camille kembali bertemu lagi dengan Devon yang juga berada di pesta tersebut. Mereka berdua pun berbincang perihal perilaku teman-temannya. Devon menasihati Camille untuk menjauhi teman-temannya itu. Camille yang mendengar hal itu langsung terdiam dan meninggalkan Devon begitu saja. Di keesokan harinya, terlihat Camille yang sedang bekerja. Ia mendapatkan pesan dari Jana yang mengajak Camille untuk pergi ke sebuah pesta nanti sepulang ia bekerja. Saat di perjalanan, ternyata Devon sudah menunggunya dan mengajak Camille untuk foto-foto di tengah kota dengan menggunakan skateboardnya. Karena Camille sudah ada janji dengan teman-temannya, ia pun menolak ajakan dari Devon dan mengatakan bahwa lain kali ia akan mau pergi bersama Devon untuk foto-foto. Terlihat Devon yang pergi dengan Camille keesokan harinya. Mereka berdua memutuskan pergi ke sebuah gedung dan memotret suasana kota dari atas gedung sana. Di sana Devon mengatakan bahwa Camille adalah satu-satunya wanita yang pernah ia ajak ke sana. Camille pun tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Devon. Lalu, scene memperlihatkan saat Camille dan teman-temannya sedang bermain skateboard di sebuah taman kota. Di sana terlihat Janai yang kesulitan melakukan triknya dan Kurt tetap memberikan semangat pada Janai untuk tetap mencobanya. Hingga Janai mengalami insiden yang mengakibatkan ia tidak bisa berjalan sementara waktu karena cedera yang dialaminya. Akhirnya, Janai pun dibawa oleh Camille pulang ke rumah untuk beristirahat. Terlihat Janai yang sedang merasa kesal, Camille pun mencoba untuk menghiburnya. Jika Janai sembuh, ini akan menjadi hal biasa terjadi pada orang yang sangat mencintai dunia skateboard. Terlihat Camille yang sedang bekerja, tiba-tiba Janai mengirimkan pesan untuk mengajak Camille menonton film di rumahnya. Lalu, di depan ada Devon yang sudah menunggu untuk mengajak Camille untuk bermain skateboard bersama teman-temannya di tengah kota. Camille pun akhirnya mau untuk diajak pergi bersama Devon dan temannya. Mereka berdua pun pergi ke tengah kota dan bermain skateboard di sebuah tempat konstruksi, yang ternyata tempat itu dijaga oleh seorang petugas yang melarangnya. Mereka pun terlibat pertengkaran dengan petugas tersebut. Camille yang merasa kesal lalu mengejek petugas itu dan kabur bersama Devon dan teman-temannya. Lalu Camille dan Devon pun pergi ke sebuah tempat makan. Di sini terlihat mereka berdua semakin akrab dan Camille justru malah lebih sering bermain skateboard dengan Devon
daripada dengan Kurt dan kawan-kawannya sendiri. Saat di skatepark biasa mereka bermain, terlihat ada seorang teman Camille yang bernama Elisa sedang tidak sadarkan diri karena diberi ganja oleh teman Devon. Camille yang melihat itu pun merasa kesal pada Devon karena sikap teman-temannya yang sangat menyebalkan. Your friends can be real assholes sometimes, you know that, right? Yeah, I know. Saat Janet sudah mulai sembuh dari cederanya, Janet datang ke skatepark dan ia melihat Camille pergi bermain skateboard bersama Devon yang diunggah ke sosial medianya. Janet sangat merasa marah pada Camille karena Camille yang merasa terpojok akhirnya pergi meninggalkan teman-temannya. Terjadi sedikit pertengkaran di sana antara Camille dan Kurt. You wanna fight? No, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Camille pun pergi untuk menemui Devon. Suasana terlihat di sana sangat hangat dan membuat Camille merasa nyaman bersama teman prianya. Lalu Devon menunjukkan tempat tidur Camille untuk ia menginap sementara. Camille yang hendak beristirahat merasa terganggu dengan suara teman-teman Devon yang berisik saat menonton film porno. Saat pagi harinya, Camille dan Devon bermain di skatepark biasanya. Datanglah Kurt dan teman-temannya ke sana dengan memandangi Camille dengan tatapan yang sinis dan pergi meninggalkan mereka. Camille langsung merasa kehilangan selera untuk bermain skateboard di sana. Saat Camille sudah berada kembali di markas Devon, Camille pun ganti baju di kamar Devon. Saat Devon datang ke kamarnya, terlihat Camille yang sudah tidur di ranjangnya. Tiba-tiba, Camille mencoba mendekati Devon untuk mengajaknya bercinta. Tapi di sini Devon merasa tidak ingin merusak Camille karena Devon sangat menyukainya. Camille yang merasa salah paham atas perasaannya, memutuskan untuk pulang ke rumah dan kembali ke ibunya sambil menangis. Tapi ibunya terus memberikan semangat pada Camille dan mengizinkannya untuk tetap bermain skateboard. Saat berada di depan rumah, ibunya menasihati Camille agar minta maaf kepada teman-temannya dan ia harus menyesali itu. Dan di akhir film terlihat Camille sudah kembali bermain skateboard bersama teman-temannya. Camille sangat merasa senang dan ia tak perlu sembunyi-sembunyi lagi untuk bermain skateboard karena ibunya telah mengizinkan Camille untuk terus bermain skateboard. Dan film pun selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalian bisa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten dari Stereo Movie selanjutnya. Bye-bye.